Sobat Indobot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Video ini dipersembahkan oleh Indobot, kursus online Arduino dan IoT pertama di Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang tren bahasa pemrograman tahun 2020. Seperti yang sudah kita ketahui, teknologi akan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Karena itu kita perlu menguasai beberapa jenis bahasa pemrograman untuk kebutuhan pengembangan teknologi di tahun 2020. Bahasa pemrograman sendiri saat ini tersedia dalam beragam jenis. Jadi cukup penting bagi kita untuk mengetahui bahasa apa yang akan banyak digunakan dalam pengembangan teknologi di tahun yang akan datang. Kira-kira apa saja ya? Yuk simak video berikut ini. Nomor 1. Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada bahasa C dan bahasa C++, namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam Picode atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java atau JVM. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik atau general purpose, dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan, aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda. Java dikenal pula dengan slogannya, tulis sekali, jalankan dimanapun. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak, aplikasi maupun non-aplikasi. Nomor 2. JavaScript. JavaScript yang merupakan bahasa yang berbeda dari Java adalah bahasa klien yang diperlukan untuk front-end. JavaScript kompatibel dengan semua browser dan sering digunakan untuk aplikasi web interaktif yang memanfaatkan framework front-end seperti AngularJS, Ember.js, React, dan libraries seperti jQuery. JavaScript juga digunakan sebagai bahasa server yang memanfaatkan Node.js adalah software yang relatif baru dan memiliki pengaruh. Selain dalam membangun aplikasi natif menggunakan JavaScript di Facebook React Native, Anda juga dapat mengembangkan aplikasi hybrid menggunakan JavaScript dengan framework seperti PhoneGap. Tetapi karena JavaScript adalah bahasa tanpa model, JavaScript juga dikenal sebagai bahasa yang rumit karena sulit untuk menemukan dan memperbaiki kesalahannya. Terdapat juga versi model statis dari JSX dan lain-lain yang digunakan oleh React atau TypeScript Microsoft. Nomor 3. Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaks kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python juga didukung oleh komunitas yang besar. Python mendukung multi-paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional.
Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python umumnya digunakan sebagai bahasa script, meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencangkup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa script. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Nomor 4. PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. Pada awalnya, PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page atau situs personal. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama Form Interpreted atau FI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan juga untuk membangun sebuah CMS. Tidak hanya berjalan melalui peladen web, PHP juga bisa menyelesaikan tugas-tugas pemrograman dalam bentuk antarmuka baris perintah atau CLI. Nomor 5. Go and Golang. Go atau biasa dikenal dengan nama Golang merupakan bahasa pemrograman open source yang merupakan hasil karya dari Robert Grismer, Rob Pike, dan Ken Thompson yang juga merupakan karyawan dari perusahaan raksasa Google. Bahasa ini dikembangkan pada tahun 2007 dan mulai dikenalkan ke publik pada tahun 2009. Golang adalah bahasa pemrograman yang dihimpun dan diketik dalam bahasa C dengan fitur pengumpulan sampah, penulisan terstruktur. Go awalnya dikembangkan dari bahasa pemrograman populer seperti C dan Java yang menawarkan kelebihan notasi yang ringkas dan bertujuan agar kode tetap sederhana serta mudah untuk dibaca atau dimengerti. Desainer bahasa Go Robert Grismer, Rob Pike, dan Ken Thompson mengungkapkan bahwa kompleksitas dari C++ menjadi motivasi utama mereka. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.